Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, وَقَدْ أَنْكَرَ الْكَافِرُونَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ زَاعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ. Sungguh orang-orang kafir mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian karena mereka mengakui bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Wa hadha az-za'mu batilun dalla ala butlanihi asy-syar'u wal hissu wal aql. Pengakuan tidak mungkin terjadinya kebangkitan setelah kematian adalah kebatilan, adalah perkara yang batil, yang kebatilannya ditunjukkan oleh syariat, perasaan dan akal. Amma syara'u, adapun syariat, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir menyatakan sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Qul bala wa rabbi, katakan tentu demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian betul-betul akan diberitahukan kepada kalian perkara yang telah kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taghabun ayat 7. Wa qad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi. Kitab-kitab samawi sepakat semuanya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Wa ammal hissu, adapun perasaan, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya, maka sungguh Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya orang-orang yang telah meninggal dunia kemudian dihidupkan kembali di dunia ini. Wa fi suratil baqarati khamsatu amthilatin ala dzalik. Pada surat Al-Baqarah terdapat 5 contoh yang menunjukkan hal itu. Wahia, contoh-contoh ini adalah al-mithalul awal, contoh pertama, qaumu Musa hina qalu lah, kaum Musa ketika mereka berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, sekali-kali kita tidak akan beriman kepadamu sampai kita melihat Allah dengan jelas. Surat Al-Baqarah ayat 55. Fa'amatahumullahu ta'ala, lalu Allah mematikan mereka. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali di dunia. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala mukhatiban Bani Israil, terkait hal itu Allah Ta'ala
berfirman untuk mengajak bicara Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, sekali-kali kita tidak akan beriman kepadamu sampai kita melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena perkataan kalian itu, kalian disambar petir sampai kalian meninggal dunia, sampai kalian mati, sementara kalian melihat. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian, yaitu kalian disambar petir kemudian meninggal dunia di dunia dan dihidupkan kembali di dunia. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua, fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israel. Terdapat pada kisah orang yang terbunuh, yang mana Bani Israel bertengkar terkait orang yang terbunuh itu, siapa yang membunuhnya. Fa amarahumullahu ta'ala an yadbahu baqaratan. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Fayadribuhu bi ba'dihha liyukhbirahum biman qatalah. Lalu mereka memukulnya dengan sebagian anggota badan sapi itu, tubuh sapi itu, agar mengabarkan kepada mereka siapa yang membunuhnya, yaitu membunuh sapi itu. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, terkait hal itu Allah Ta'ala berfirman, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa, lalu kalian berselisih siapa yang membunuh jiwa itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, yaitu terkait perkara pembunuhan terhadap jiwa itu. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Lalu kami katakan, pukullah orang yang terbunuh itu dengan bagian dari sapi yang disembelih ini. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian menggunakan akal-akal kalian untuk berpikir. Mereka memukul orang yang terbunuh itu dengan bagian sapi itu, lalu Allah menghidupkannya kembali. Orang yang meninggal dunia itu Allah hidupkan kembali dan mengabarkan siapa yang membunuhnya. Surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73.
Al-mithalu tsalits, contoh ketiga, fi qissatil qaumil ladina kharaju min diyarihim firaran minal mauti wa hum ulufun fa amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum. Contoh yang ketiga terdapat pada kisah orang-orang yang keluar dari rumah mereka karena lari dari kematian, takut dari kematian. Mereka berjumlah ribuan. Lalu Allah mematikan mereka. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, terkait hal itu Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka? Mereka berjumlah ribuan, keluar karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Mereka pun mati. Thumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan, betul-betul memiliki keutamaan untuk manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 243. Al-mithalur rabi', contoh yang keempat, fi qissatil ladzi marra 'ala qaryatin mayyitatin fastab'ada an yuhyiha Allah Ta'ala fa'amatahu Allah Ta'ala 100 sanah thumma ahyahu. Contoh yang keempat terdapat pada kisah yang telah, yaitu kisah orang yang melewati suatu kampung yang mati. Orang itu menganggap tidak mungkin Allah menghidupkan kampung yang mati itu kembali. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali setelah 100 tahun, yaitu di dunia. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, terkait hal itu Allah Ta'ala berfirman, Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Atau seperti orang yang melewati kampung, dalam keadaan kampung itu kosong dari manusia dan rumah-rumah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang itu mengatakan, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kampung yang mati ini setelah kematiannya? Fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athah. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Qala kam labist. Allah berfirman, berapa lama kamu mati? Kamu merasa mati, tidak hidup. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Orang itu menjawab, aku tidak sadar dalam keadaan mati selama sehari atau setengah hari. Qala bal labista 100 'amin. Allah berfirman, bahkan kamu tidak sadar karena mati selama 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah
makananmu dan minumanmu belum berubah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, lihatlah keledaimu dan agar kami menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha, lihatlah kepada tulang belulang, bagaimana kami mengangkat sebagiannya di atas sebagian yang lain, menghubungkannya sebagiannya dengan sebagian yang lain. Thumma naksuha lahma, kemudian kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lantas setelah itu menjadi jelas bagi laki-laki itu berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Al-mithalul khamis, contoh yang kelima. Fi qissati Ibrahim al-Khalili hina sa'ala Allah Ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Contoh yang kelima terdapat pada kisah Ibrahim al-Khalil ketika dia meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa'amarahu Allah Ta'ala an yadbaha arba'atan minat tayr. Allah memerintahkan Ibrahim supaya menyembelih 4 burung. Wa yufarriqahunna ajza'an 'ala al-jibali allati hawlahu, dan memisahkannya secara bagian-bagian di gunung di sekitarnya. Thumma yunadihinna fatalta'ima al-ajza'u ba'duha ila ba'd. Kemudian Ibrahim memanggil bagian-bagian burung yang disembelih itu, lalu tiba-tiba burung-burung itu menjadi satu kembali. Sebagiannya menjadi sebagian yang lain. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya, dan burung-burung itu datang kepada Ibrahim dalam keadaan terbang. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, terkait hal itu Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min. Allah menjawab, tidakkah kamu mengimani bahwa orang-orang yang meninggal dunia kelak akan dibangkitkan kembali? Qala bala. Ibrahim menjawab, tentu aku mengimani. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku menjadi nyaman. Qala fakhudh arba'atan minat tayri. Allah berfirman, sembelihlah 4 burung. Pisahkanlah burung-burung itu yang telah engkau sembelih di gunung. Fasurhunna ilaika. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung-burung itu, maka burung-burung itu akan datang kepadamu dengan cepat, terbang dengan cepat, hidup kembali. Wa'alam anna Allaha azizun hakim. Ya, ketahuilah Allah bahwasanya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 260. Fahadhihi amthilatun hissiyatun waqi'iyyatun tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta. Maka ini adalah contoh-contoh yang bisa dirasakan, yang nyata, yang menunjukkan
sangat mungkinnya, bahkan itu akan terjadi, orang-orang yang mati akan dihidupkan kembali. Waqad sabaqatil isyaratu ila Waqad sabaqatil isyaratu ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayati Isa ibni Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim biidnillahi ta'ala. Sungguh telah berlalu isyarat apa yang Allah jadikan dari mukjizat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, yaitu Nabi Isa bin Maryam bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.